Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sudah dan sedang berubah. Salah satu pemicunya tak lain adalah perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Perubahan juga terjadi dalam bidang pemasaran, di mana hubungan produsen dan konsumen bersifat horizontal. Produsen tidak lagi bisa mengatur dan membohongi konsumen. Kami MM42, mari kita simak New Wave Marketing, Co-Creation dan Currency dalam tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Bambang Dwi Hartono MSI sebagai dosen kami pada mata kuliah Strategi Marketing Manajemen dan selaku Kepala Program Studi pada Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Ardianto Bayu Wibowo mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas besar 1 dengan judul New Wave Marketing yang nantinya kami akan bahas lebih mendalam mengenai suatu New Wave Marketing, Co-Creation pada suatu produk, penjelasan mulai penerapannya akan lebih mendalam lagi. Kami akan bahas terkait dengan suatu produk, kemudian contoh penerapannya dan dokumentasi penerapan pada salah satu contoh produk yang kelompok kami ambil. Dan perlu kita pahami terkait dengan New Wave Marketing merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi New World Economy Order, di mana dunia bisnis semakin berkembang dan tidak bisa menolak perubahan-perubahan yang terjadi di zaman yang semakin maju dan mengglobal. Dalam hal tersebut mendatangkan konsekuensi terhadap perubahan paradigma dalam pemasaran menuju many to many marketing. Konsekuensi ini merupakan antisipasi karena pasar yang semakin datar, menyebabkan cara pemasaran juga ikut berubah. Perubahan dari dominasi cara pemasaran vertikal menjadi lebih horizontal. Selain globalisasi dan perkembangan teknologi, salah satu tantangan lainnya yang harus dihadapi perusahaan adalah persoalan ketenaga kerjaan. Saat ini pasar tenaga kerja umumnya mulai dimasuki generasi milenial atau mereka yang lahir pada tahun 1980 hingga awal 2000. Pada kelompok 1 ini saya tidak sendiri, yaitu beranggotakan Muhammad Hardi Fajri, kemudian Ardianto Bayu Wibowo, Imanda Junifar, dan Siti Hartati Laseh. Berbicara Co-Creation, kita juga perlu tahu bagaimana perubahan ini bisa terjadi, kemudian penambahan bauran dalam New Wave Marketing ini bisa ada dengan dasar marketing legacy telah berganti ke era marketing New Wave, di mana 9 elemen pemasaran sudah berganti menjadi 12C dan marketing mix atau 4P sudah berganti ke New Wave Marketing Mix. Nah, di sini saya sebutkan 4 New Wave Marketing Mix, yaitu Co-Creation, Currency, Communal Activation, dan Conversation.
nantinya akan kita bahas lebih jauh terkait dengan co-creation. Nah, perlu kita ketahui apakah itu co-creation. Co-creation merupakan melihat suatu pasar sebagai forum bagi perusahaan dan customer aktif untuk berbagi atau share, mengkombinasikan dan memperbaharui sumber daya dan kapabilitas masing-masing untuk menciptakan nilai melalui bentuk-bentuk interaksi, layanan, dan mekanisme pembelajaran. Saat ini perusahaan yang tidak menerapkan co-creation memiliki banyak pilihan strategis untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Konsumen pun diberi beragam pilihan oleh perusahaan untuk memperoleh kepuasan, namun seringkali pilihan yang banyak tersebut tidak menghasilkan nilai yang diharapkan. Di sisi lain, pilihan yang beragam yang ditawarkan perusahaan tidak memberikan kepuasan bagi konsumen karena tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Hal tersebut mendorong pada pentingnya co-creation. Dalam co-creation, konsumen terlibat aktif untuk menciptakan nilai tambah dari suatu produk. Produk tidak didesain secara sepihak oleh perusahaan, namun perusahaan membuka ruang yang luas bagi customer untuk berpartisipasi. Di dalam New Wave Marketing, produk dalam 4P adalah co-creation. Nah, di sini beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam co-creation adalah yang pertama, diharuskan adanya dialog baik antara customer dengan customer dan dari customer dengan perusahaan. Yang kedua, akses di sini perusahaan harus memberi akses yang memudahkan customer berpartisipasi. Yang ketiga adalah adanya antisipasi risiko dari kegagalan produk melalui risk assessment. Yang keempat, harus ada transparansi untuk membuat customer yakin bahwa keterlibatan mereka bukanlah basa-basi semata. Pada slide selanjutnya ini adalah tipe co-creation. Nah, kita buat 4 macam tipe co-creation. Yang pertama adalah collaboration, tinkering, co-designing, dan submitting. Seperti yang kita lihat dengan masing-masing tujuan dan maksud. Kolaborasi yaitu kontribusi terbuka, komunitas yang menentukan pilihan, kemudian kontribusi terbuka, perusahaan yang menentukan pilihan, kemudian kontribusi tertutup, komunitas yang menentukan pilihan, dan kemudian kontribusi tertutup, perusahaan yang menentukan pilihan. Manfaat yang didapat dengan penerapan co-creation. Manfaat konsumen co-creation tentunya membuka interaksi dua arah antara perusahaan dengan konsumen mereka. Efeknya tentu meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan meningkatkan loyalitas dari konsumen terhadap produk dari perusahaan. Selain ada manfaat, kita tentunya akan pahami dalam suatu strategi yaitu pemilihan suatu kebijakan pasti akan adanya risiko. Nah, risiko yang bisa kita hadapi ketika menerapkan konsumen co-creation ini antara lain, yang pertama, jika ide dari konsumen berfokus pada sisi negatif dari produk atau perusahaan, maka dapat berdampak buruk kepada buruknya image dari brand perusahaan. Yang kedua, ketika melibatkan komunitas dalam kompetisi dalam pengembangan produk dapat menjadi bumerang dalam opini negatif jika tidak memenuhi ekspektasi dari partisipan. Yang ketiga, hampir dari sebagian besar submission yang diberikan dari peserta biasanya tidak berguna, karena biasanya mereka memberikan ide yang sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal ini menjadi dilema bagi perusahaan. Di satu sisi mereka sulit untuk mewujudkan atau mengimplementasikan ide dari peserta. Di sisi lain perusahaan khawatir menolak submission tersebut karena akan kehilangan pelanggannya. Penerapan co-creation pada produk. Kami pada kelompok 1
telah mengumpulkan semua penerapan produk secara detail dari masing-masing anggota kelompok. Ini termaksud salah satunya adalah terkait dengan produk Coca-Cola. Coca-Cola ini sudah menerapkan produknya dengan strategi co-creation tadi, dikarenakan perusahaan ini menguasai lebih dari setengah pasar global untuk minuman ringan bersoda. Tak hanya Coca-Cola, perusahaan asal Atlanta, Georgia ini juga menangani sekitar 500 mereka minuman termaksud Fanta, Pepsi, dan Sprite. Nah, ini dalam hal tersebut Coca-Cola menerapkan strategi co-creation dengan mengadakan workshop, kemudian crowdsourcing, mass customizing, dan juga user generated content. Nah, kemudian pada produk Genius, di sini juga Genius sudah menerapkan strategi co-creation dengan mengadakan workshop, crowdsourcing, kemudian mass customization, kemudian user generated content. Di situ juga mereka membuat tagline yaitu banking reinvented. Kemudian BMW. Pada produk BMW ini, BMW telah menerapkan strategi co-creation-nya dengan pembukaan dealer baru yang berdekatan dengan lokasi targeting pasar mereka, dan kemudian mereka juga telah menciptakan co-creation lab. Jadi di sini para pecinta otomotif terutama khususnya pada produk BMW dapat melihat langsung secara real bagaimana proses-prosesnya untuk mendesain BMW tersebut. Kemudian juga dengan membuat teknologi virtual reality, seakan-akan kita berada langsung pada spot di mana produk itu sedang ditampilkan atau ditayangkan. Kemudian kita juga bisa langsung untuk mendesain melalui e-visualizer, aplikasi dari iOS yang ada di aplikasi Apple. Kemudian Nike juga sama seperti produk-produk yang sebelumnya. Pada kesimpulan pemaparan yang kami laksanakan pada kesempatan saat ini, yaitu kepercayaan dan transparansi adalah komponen kunci sukses dari suatu brand. Namun di era saat ini banyak sekali berita palsu dan perilaku konsumen yang retak. Sinisme terhadap merek tampaknya lebih intens dari sebelumnya. Menurut penelitian oleh Fakultas Ilmu Perilaku Universitas Tweed, konsumen jauh lebih positif tentang suatu merek dan lebih cenderung mempromosikannya jika mereka dapat berpartisipasi dalam penciptaan produk-produknya. Proses ini dikenal sebagai co-creation, memiliki efek positif pada persepsi konsumen, membuat mereka merasa diberdayakan dan karenanya lebih cenderung untuk membeli produk yang dibuat bersama atau berinteraksi dengan merek dengan cara tertentu. Demikian pula, co-creation juga dapat memungkinkan merek untuk tampil lebih peduli dan teliti dan lebih cenderung bekerja untuk kebaikan sosial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kurang lebihnya dalam penyampaian kami ucapkan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa Sekolah Pascasarjana UHAMKA, program studi manajemen. Yang beranggotakan saya sendiri, Tatang Sulaiman, Bapak Reza, kemudian Bapak Mulyanto, dan Ibu Endang. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan makalah dengan judul Peranan Currency pada New Web Marketing. Pada presentasi ini setidaknya ada 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang perubahan, yaitu perubahan tentang legacy marketing kepada new web marketing. Kemudian konsep tentang currency ya, pada new web marketing. Kemudian yang ketiga, pricing atau proses penetapan sebuah nilai terhadap co-creation pada era new web marketing. Kemudian yang keempat tentang peranan currency atau bagaimana currency itu berperan sebagai bagian dari komponen marketing. Kemudian yang kelima adalah tantangan atau hambatan dan kelemahan currency pada era new web marketing. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya perubahan teknologi pada zaman saat ini merubah bentuk pasar atau pola pasar yang dulunya dia vertikal ya, komunikasinya antara market dan konsumen itu berkomunikasi secara vertikal. Nah, kemudian karena ada perubahan teknologi dan perkembangan lainnya, sehingga pola pasar pun berubah ya. Perubahan itu berakibat kepada elemen-elemen marketing pula. Yang dulu kita kenal ada 9 elemen pemasaran ya, yang kita sebut sebagai legacy marketing. Kemudian berubah pada zaman sekarang ini kepada new web marketing yang kita kenal ada 12C ya, atau 12C elemen pemasaran di new web marketing. Nah, pada zaman legacy kita kenal ada segmentasi ya, kemudian ada targeting, ada positioning, kemudian ada diferensiasi, kemudian kita kenal juga tentang marketing mix, yaitu produk, harga, kemudian tempat dan promosi. Kemudian kemudian yang berikutnya adalah selling. Nah, kemudian ada brand, ada service, dan ada proses. Nah, di era new web marketing itu berubah dari 9 itu kan menjadi 12. Pada yang 12 itu antaranya segmentation itu berubah menjadi communication ya. Kemudian targeting berubah menjadi confirmation. Kemudian positioning itu berubah menjadi clarification. Nah, begitupun dengan differentiation. Differentiation berubah menjadi codification. Nah, kemudian yang berikutnya adalah marketing mix. Marketing mix ini berubah. Kalau Pak Hermawan Kartajasa itu menyebutnya sebagai crowd combo ya, crowd combo. Nah, atau dalam kata lain adalah new marketing mix gitu ya. Yang perubahannya yaitu produk itu berubah menjadi co-creation, kemudian price berubah menjadi currency, kemudian place berubah menjadi communal activation, dan yang terakhir yaitu promotion berubah menjadi conversation. Dan begitupun dengan seterusnya ya, selling berubah menjadi commercialization, kemudian brand berubah menjadi karakter, service berubah menjadi care, kemudian proses menjadi collaboration. Nah, pada perubahan ini sebenarnya kita membahaskan tentang currency ya, price yang berubah menjadi currency. Nah, pada era new web marketing ataupun paralel era legacy, sebenarnya price itu punya satu posisi, yaitu dia berperan sebagai taktik marketing. Jadi taktik marketing. Jadi price itu merupakan salah satu
dari komponen taktik marketing. Ya, untuk yang lainnya sebenarnya taktik marketing itu termasuk di dalamnya adalah ada produk, ada price, ada promotion, selling juga termasuk dari taktik marketing. Kemudian differentiation juga salah satu dari taktik marketing. Jadi bagaimana caranya price ini berubah menjadi salah satu taktik dalam pemasaran seperti itu. Konsep currency pada new web marketing. Kalau kita kenal dulu, kita kenal namanya price. Kalau sekarang kita currency. Lalu apa sih sebenarnya perbedaannya? Nah, perbedaannya sebenarnya tidak banyak, tetapi signifikan gitu ya perubahannya. Kalau kita kenal price, itu istilahnya adalah price itu cenderung tetap. Tapi kalau currency itu adalah fleksibel. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Price itu cenderung tetap, currency itu lebih fleksibel. Saya berikan contoh misalkan pada kasus dolar. Nah, dolar ini kalau kita sebut sebagai currency, memang betul dolar itu secara de facto-nya gitu ya, aslinya memang currency, tapi dolar juga merupakan sebuah komoditas. Jadi dolar karena dijual belikan, jadi dolar itu seperti barang dagangan. Nah, dolar itu kan nilai terhadap mata uang lainnya tuh fluktuatif ya, naik turun gitu, sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Nah, artinya dolar itu cenderung fleksibel terhadap mata uang lainnya. Jadi harganya itu tidak tetap. Nah, kapan dia bisa naik, kapan dia bisa turun. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, harga itu relatif seperti currency. Ya, jadi di era new web marketing, harga itu relatif seperti currency. Yang nilai tukarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, di sini saya sebutkan ada 5 faktor seperti supply dan demand, kemudian ada spekulasi, ada kekuatan fundamental, ada asumsi-asumsi dan intervensi. Nah, artinya di era new web marketing ini kita harus menciptakan sebuah produk, sebuah nilai produk gitu ya, yang sifatnya itu seperti currency. Nah, jadi makanya kita disebutnya bukan harga lagi, tapi ya udah currency secara langsung. Jadi nanti kalau kita mau menciptakan sebuah co-creation, itu harganya bisa diatur gitu, sesuai dengan kebutuhan, bisa bertambah, bahkan bisa harganya bisa kurang, bisa murah, bisa mahal gitu kan, sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan keinginan konsumen seperti itu. Nah, dalam contoh lain misalkan kalau di dunia penerbangan ya, kita membeli tiket misalkan, itu banyak faktor juga yang mempengaruhi, dan tiket itu harganya cenderung seperti currency. Misalkan kalau kita beli tiketnya mendadak gitu, misalkan kita mau melakukan penerbangan misalkan besok gitu, kemudian kita mendadak belinya hari ini atau malam-malam, itu harganya pasti mahal gitu. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh waktu. Tapi coba misalkan kalau kita mau melakukan penerbangannya hari besok, tapi beli tiketnya itu udah 2 minggu yang lalu, atau udah seminggu yang lalu, bahkan sebulan yang lalu, pasti harganya lebih murah. Nah, ini adalah harga yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, dan itu terjadi di dunia penerbangan. Ada lagi misalkan yang mempengaruhi harga tiket selain harga penerbangan adalah harga fuel charge ya, biaya bahan bakar gitu ya. Jadi biaya bahan bakar pesawat itu kan dibebankan kepada pembeli tiket ya. Artinya kalau misalkan harga minyak dunia misalkan ya lagi naik, ya pasti tuh harga tiket naik tuh, otomatis ya. Kalau lagi turun tuh harga tiket turun gitu ya. Itu kalau pasarnya ini ya seimbang ya. Jadi pasarnya bebas ya, tanpa ada intervensi lainnya. Jadi kondisi harga tiket juga dipengaruhi oleh harga full charge itu ya. Jadi artinya memang sudah sangat fleksibel gitu. Dan itu terjadi di bidang-bidang lain, seperti misalkan
contoh lainnya misalkan ada Facebook. Facebook itu menerapkan konsep currency juga. Kenapa? Karena di Facebook itu ada free-nya gitu. Ya kan, ada free-nya. Kita bisa jualan secara gratis kan, bisa. Tetapi ada yang berbayarnya, ada. Bahkan bisa lebih mahal, bisa. Misalkan ada yang berbayar tuh kalau menurut teman-teman di komunitas tuh minimal kita berbayar tuh sekitar 25.000 sampai tak terbatas gitu. Bahkan kalau di yang lain ada yang sampai miliaran. Artinya gitu kan, kalau saya sebutkan ya currency itu persis seperti kondisi seperti kondisi ya kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadi suatu produk itu nanti akan bergerak tuh dari nol gitu sampai tidak terhingga, dari harga yang tadi gratis sampai tak terhingga harganya, sampai ya mahal, bisa mahal banget gitu. Kalau nggak ada harganya murah banget, bahkan gratis gitu. Contohnya tadi Facebook misalnya, ada yang bisa gratis ya, bisa, tapi bisa bayar mahal nggak untuk iklan? Oh bisa banget gitu. Bisa dengan sangat mahal gitu jual bayarnya gitu, beriklannya. Sama juga dilakukan misalkan dengan aplikasi Zoom itu ada yang gratis dan berbayar. Sama ada juga YouTube juga sekarang ada yang free, ada yang berbayarnya juga. Kalau nggak mau ada iklan, berbayar gitu. Itu adalah suatu contoh dari currency ya, fleksibilitas dari sebuah currency gitu, terhadap currency suatu produk gitu. Nah, berikutnya kita bicara tentang pricing, metode memberikan suatu nilai terhadap suatu co-creation. Jadi setidaknya dalam era new web marketing ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, ya, yaitu horizontal market, connect, and co-creation. And co-create-nya itu sendiri, co-creation-nya itu sendiri. Nah, kalau pada zaman dulu ya, seperti di era legacy marketing, dalam menentukan harga itu kan ada 4 caranya. Nah, seperti yang pertama itu metodenya itu metode market based pricing namanya. Kemudian ada cost based pricing. Kemudian ada competitor based pricing, dan yang terakhir itu ada value based pricing. Nah, begitu juga di era new web kan. Di new web itu memang pola praktek pemasarannya sudah berubah gitu. Nah, maka setidaknya ada 3 hal lagi nih yang harus diperhatikan dalam era new web marketing itu. Pertama itu yaitu horizontal market. Di era horizontal market itu pasar kan tidak lagi vertikal ya, mereka sudah horizontal gitu. Praktek perusahaan itu melakukan pricing itu akan lebih horizontal juga, dengan melewati proses-proses negosiasi dengan pelanggan. Kalau di era legacy, pemasar itu bergeraknya dari price taker menjadi price maker. Namun kalau di era sekarang ya, di era new web marketing, tugas pemasar itu berubah dari price maker menjadi price facilitator. Nah, karena pada akhirnya ya price itu akan ditentukan secara bersama-sama ya, dengan tidak satu pihak lagi. Faktor kedua yang harus kita perhatikan dalam menciptakan pricing sebuah co-creation yaitu connect. Karena adanya faktor connect ya, keterhubungan semua orang dengan teknologi dan informasi, baik mengenai produk atau layanan apapun yang dibutuhkan konsumen gitu kan, maka dinamika harga dan biaya itu akan semakin naik turunnya itu secara transparan. Nah, konsumen akan tahu harga yang pas sebetulnya berapa untuk satu co-creation. Dan bukan itu saja nih, mereka pun akan tahu sebenarnya bahwa sedikit banyak elemen-elemen biaya yang sesungguhnya, informasi tentang harga dan biaya kompetitor misalkan, bahkan biaya produksi mereka bisa memperkirakan gitu kan, sehingga mereka ya bisa mengetahui semuanya gitu kan. Nah, karena semua itu bisa dilacak tuh sama mereka, ada di internet gitu, sehingga ya kita juga harus memperhatikan faktor itu.
Artinya kita tidak bisa semena-mena gitu, tidak bisa seenaknya membuat satu produk gitu. Yang ketiga adalah faktor connect. Yang ketiga adalah faktor co-creation. Nah, pemasar menjual produknya ya yang di co-create bersama pelanggan. Artinya produk yang dijual bisa saja di-customize dengan keinginan pelanggan dan bisa juga diciptakan sendiri oleh pelanggan. Iya kan? Karena sekarang kan udah semakin komunal ya antara konsumen dan produsen tuh udah semakin mudah komunikasi. Nah, produk seperti ini kan pada akhirnya menjadi produk bersama. Bukan hanya sifnya masif atau massal ya, tapi bisa menjadi ini produk menjadi milik komunitas. Ya, artinya ya harga juga akan sangat transparan gitu, akan sangat bersaing. Makanya dari 3 hal ini menjadi harus diperhatikan. Nah, berikutnya kita bicara tentang peranan currency. Currency bagian dari New Web taktik. Artinya harga bukan sekedar untuk memberikan nilai jual sebuah produk, namun juga harus mampu melakukan penetrasi pasar, kemudian memenangkan persaingan di pasar. Ya, karena sifatnya taktik ya, maka dia menjadi tools ya, menjadi tools marketing. Makanya kan kalau bisa disebutkan marketing mix itu adalah tools marketing. Kemudian bagaimana pengaruhnya? Nilai sebuah produk atau currency yang ditentukan akan mempengaruhi secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Artinya currency itu memiliki pengaruh langsung ya, harga itu memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga tentang tantangan currency. Nah, ini menjadi tantangan bagi para marketer nih. Perubahan yang tidak menentu pada pasar ke depan, harga akan menjadi sangat fleksibel terhadap co-create-nya. Artinya akan banyak nih menguras energi bagi para marketer untuk terus menganalisis, gitu, memantau pasar, kemudian memantau kompetitor, dan juga yang jelas ya berkomunikasi terus dengan komunitas. Gitu. Pricing tidak berdiri sendiri tentunya. Co-creation, communal activation, conversation, semuanya itu adalah berpengaruh secara langsung terhadap currency. Sehingga keberlangsungan currency ataupun metode atau penerapan sebuah currency terhadap satu co-creation ya kan tergantung co-creationnya itu sendiri kan. Kemudian kan tergantung bagaimana komunikasi kita dengan konsumen gitu. Nah, dan komunitas kita. Sehingga gitu ya komponen lainnya ya jika tidak dilakukan secara benar, maka currency tidak akan berjalan dengan baik. Itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan oleh kelompok kami tentang konsep currency pada New Web Marketing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.